Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Kalian juga bisa support Mimin di link deskripsi video ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Seorang pegawai ditugaskan untuk membantu menyiapkan ruang pertemuan bagi tamu dari Kementerian Pusat yang akan melakukan kunjungan kerja. Ruangan sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan, dan beberapa perlengkapan sudah tersedia. Sebelum menyajikan air minum kepada tamu, apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pegawai tersebut? A. Langsung membawa air minum dan meletakkannya di setiap kursi tamu. B. Menunggu tamu hadir, lalu bertanya ingin minum apa. C. Memeriksa kebersihan gelas dan memastikan jumlahnya cukup untuk semua tamu. D. Menyajikan air minum di luar ruangan dan mempersilakan tamu mengambil sendiri. E. Menaruh air minum di sudut ruangan sebagai persediaan cadangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memeriksa kebersihan gelas dan memastikan jumlahnya cukup untuk semua tamu. Karena, sebelum menyajikan minuman kepada tamu, langkah utama yang harus dilakukan adalah memastikan kebersihan dan kelengkapan perlengkapan. Ini penting untuk menjamin kenyamanan tamu dan menunjukkan profesionalisme dalam pelayanan. Soal nomor 2. Dalam kegiatan internal kantor, seorang staf operasional mendapat tugas untuk menyajikan makanan ringan dan air mineral bagi peserta rapat. Rapat berlangsung dari pukul 9 hingga pukul 11, dan konsumsi sudah tersedia sejak pukul 8. Apa langkah terbaik agar pelayanan tidak mengganggu jalannya rapat? A. Menyajikan makanan sebelum rapat dimulai. B. Menyajikan makanan ketika rapat sedang berlangsung agar tidak membuang waktu. C. Memberikan konsumsi setelah pimpinan memberikan sambutan pembuka. D. Menyediakan makanan dan minuman di luar ruangan tanpa penataan khusus. E. Menunggu peserta meminta makanan secara langsung sebelum menyajikannya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyajikan makanan sebelum rapat dimulai, karena dengan menyajikan konsumsi sebelum kegiatan dimulai, petugas memastikan rapat berjalan lancar tanpa gangguan. Tata letak yang rapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kenyamanan peserta. Soal nomor 3. Seorang staf administrasi mendapat perintah untuk mengantar dokumen ke Dinas Pendidikan di kota tetangga. Dokumen tersebut bersifat penting dan harus sampai sebelum pukul 14. Apa yang perlu diperiksa oleh staf tersebut sebelum meninggalkan kantor? A. Menyimpan dokumen di tas tanpa membuka isinya. B. Menunggu konfirmasi dari penerima bahwa mereka ada di kantor. C. Memastikan dokumen sudah ditandatangani. D. Meminta izin kepada rekan kerja lain untuk menitipkan pengiriman. E. Mengantarkan dokumen bersama dengan paket-paket lainnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memastikan dokumen sudah ditandatangani. Karena dokumen penting harus disertai surat pengantar dan telah ditandatangani agar dapat diterima secara sah oleh instansi tujuan. Ini merupakan prosedur pengiriman yang tertib dan bertanggung jawab. Soal nomor 4. Kamu ditugaskan untuk mengantar paket alat tulis kantor ke 5 sekolah binaan. Setiap paket berisi barang yang berbeda sesuai permintaan masing-masing sekolah. Apa yang paling penting dilakukan agar semua pengantaran berjalan dengan baik? A. Membawa semua paket dan menanyakan alamat sekolah kepada warga sekitar. B. Menyusun daftar alamat dan memeriksa isi setiap paket sebelum berangkat. C. Mengandalkan informasi lisan dari atasan mengenai tujuan pengantaran. D. Mengantar berdasarkan urutan lokasi yang paling dekat tanpa mengecek isinya. E. Menyerahkan semua paket ke satu sekolah untuk dibagikan sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun daftar alamat dan memeriksa isi setiap paket sebelum berangkat. Karena dalam distribusi barang, penting bagi petugas memastikan alamat tujuan benar dan isi paket sesuai permintaan. Hal ini mencegah kesalahan pengiriman dan menjamin akurasi pelayanan. Soal nomor 5. Kamu adalah staf yang bertugas mengantar surat dinas dari kantor ke beberapa instansi. Surat telah dimasukkan dalam amplop, namun tidak semuanya diberi label alamat. Apa langkah paling tepat agar pengiriman tetap sesuai prosedur? A. Mengirim semua amplop dan bertanya alamatnya saat tiba di lokasi. B. Menyortir ulang amplop dan menulis label alamat tujuan. C. Menunda pengiriman dan meminta rekan kerja mengurusnya. D. Menyerahkan semua amplop ke pos tanpa memeriksa terlebih dahulu. E. Menyimpan amplop yang tidak ada alamatnya untuk dikirim nanti. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyortir ulang amplop dan menulis label alamat tujuan. Karena setiap surat resmi yang dikirim harus diberi label atau identitas tujuan yang jelas agar tidak salah kirim. Ini merupakan bagian dari prosedur administrasi yang baik. Soal nomor 6.
Seorang pegawai ditugaskan untuk menyajikan makanan ringan dan teh hangat dalam kegiatan pembekalan pegawai baru. Peserta sudah hadir dan ruangan dalam kondisi tertata. Waktu penyajian telah dijadwalkan di tengah sesi istirahat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pegawai agar layanan berjalan sesuai rencana? A. Menyajikan makanan langsung saat peserta sedang memperhatikan narasumber. B. Menunggu peserta meminta makanan baru kemudian disajikan ke meja. C. Menyiapkan makanan dan minuman sebelum sesi istirahat. D. Membagikan makanan ke seluruh peserta sekaligus tanpa menunggu aba-aba. Menyajikan makanan ke ruangan sambil memanggil nama peserta satu persatu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyiapkan makanan dan minuman sebelum sesi istirahat. Karena menyiapkan konsumsi sebelum waktu istirahat menjamin ketepatan waktu dan kelancaran kegiatan tanpa mengganggu jalannya acara. Soal nomor 7. Kamu bertugas mengantarkan dokumen surat tugas ke 3 instansi berbeda dalam 1 hari. Dokumen tersebut sudah ditandatangani dan berada dalam map terpisah. Apa langkah paling efektif yang harus kamu lakukan sebelum mulai mengantarkan? A. Menyimpan semua dokumen dalam satu tas dan langsung pergi. B. Memastikan dokumen tersusun berdasarkan urutan lokasi pengantaran. C. Menyerahkan dokumen ke resepsionis kantor untuk dikirimkan nanti. D. Membawa dokumen sesuai urutan siapa yang paling sering menerima surat. Mengantar dokumen berdasarkan instansi yang paling penting lebih dulu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memastikan dokumen tersusun berdasarkan urutan lokasi pengantaran, karena pengurutan berdasarkan lokasi membantu efisiensi waktu dan tenaga, serta menghindari kekeliruan dalam pengantaran dokumen resmi. Soal nomor 8. Dalam kegiatan seminar dinas, kamu diminta untuk menyajikan air minum kepada peserta yang duduk di dalam ruangan. Beberapa peserta telah hadir lebih awal. Apa tindakan yang tepat dilakukan agar pelayanan berjalan rapi dan tidak mengganggu? A. Meletakkan air minum di lantai agar tidak menghalangi jalannya kegiatan. B. Menunggu semua peserta hadir sebelum menyajikan minuman. C. Menyajikan minuman satu persatu saat acara sedang berlangsung. D. Menata minuman di meja peserta sebelum acara dimulai. Memberikan minuman hanya kepada peserta yang memintanya langsung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menata minuman di meja peserta sebelum acara dimulai, karena menata minuman lebih awal menjaga ketertiban, membuat peserta merasa diperhatikan, dan mencegah gangguan saat kegiatan berlangsung. Soal nomor 9. Seorang staf administrasi diminta untuk mengirimkan barang berupa berkas cetak dan flash disk ke instansi luar kota. Barang sudah dikemas dan tinggal diantarkan ke jasa ekspedisi. Apa hal penting yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Harga flash disk dan ukuran dokumennya. B. Nama pengirim dan penerima sudah tercantum jelas di luar paket. C. Apakah penerima sudah pernah menerima kiriman sebelumnya? D. Jenis kendaraan yang digunakan ekspedisi. Nomor surat tugas pengantar dari atasan. B. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah nama pengirim dan penerima sudah tercantum jelas di luar paket. Karena mencantumkan nama pengirim dan penerima yang jelas pada paket sangat penting untuk memastikan barang diterima oleh pihak yang tepat. Soal nomor 10. Kamu ditugaskan untuk menyajikan minuman kepada peserta pelatihan yang sedang berlangsung di aula. Peserta telah duduk dan acara dimulai tepat waktu. Apa cara terbaik untuk menyajikan minuman tanpa mengganggu jalannya pelatihan? A. Memberikan minuman setelah peserta selesai menulis materi pelatihan. B. Menyajikan minuman dengan perlahan dan diam tanpa interupsi. C. Membagikan minuman sambil bertanya kepada peserta satu persatu. D. Menunggu instruksi dari panitia baru mulai menyajikan minuman. Menaruh minuman secara bersamaan di satu meja dan meminta peserta mengambil sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyajikan minuman dengan perlahan dan diam tanpa interupsi. Karena dalam situasi formal, ketenangan dan sikap profesional sangat penting agar peserta tetap fokus dan tidak terganggu oleh aktivitas pelayanan. Soal nomor 11. Dalam kegiatan rapat koordinasi antar instansi, kamu ditugaskan menyusun meja minuman sebelum peserta datang. Meja disiapkan di bagian belakang ruangan. Apa tindakan yang paling sesuai agar peserta mudah mengambil minuman tanpa mengganggu jalannya rapat? A. Meletakkan minuman dengan label jenis dan posisi yang mudah dijangkau. B. Menyediakan minuman di tengah ruangan agar semua peserta bisa melihat. C. Menunggu panitia memberikan sinyal baru menata minuman. D. Menyajikan minuman setelah rapat dimulai agar tidak mendahului. Menawarkan minuman dari meja ke meja sambil mencatat jumlahnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Meletakkan minuman dengan label jenis dan posisi yang mudah dijangkau. Karena
Menata minuman dengan posisi strategis dan informasi yang jelas akan memudahkan peserta mengambilnya secara mandiri tanpa mengganggu jalannya kegiatan. Soal nomor 12. Petugas layanan umum diminta mengantarkan 2 bundel dokumen penting ke kantor kecamatan dan kelurahan dalam waktu yang sama. Apa langkah terbaik agar proses pengantaran berjalan tertib dan tidak tertukar? A. Memberikan dokumen ke salah satu tujuan lalu meminta mereka mendistribusikannya. B. Menyimpan dokumen dalam satu map besar tanpa pemisahan. C. Menandai masing-masing dokumen sesuai alamat dan memastikan isi sesuai tujuannya. D. Mengantarkan dokumen berdasarkan jarak lokasi terdekat. E. Mengambil dokumentasi perjalanan lalu memisahkan dokumen di tengah jalan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menandai masing-masing dokumen sesuai alamat dan memastikan isi sesuai tujuannya. Karena setiap dokumen memiliki tujuan dan isi berbeda, sehingga harus diberi label dan diperiksa agar tidak terjadi kesalahan. Pengiriman. Soal nomor 13. Seorang staf pelaksana menyiapkan perlengkapan konsumsi untuk acara bimbingan teknis selama 2 hari. Hari pertama, beberapa peserta mengeluh air minum habis di tengah sesi. Apa yang sebaiknya dilakukan staf untuk hari kedua? A. Mengurangi jumlah peserta agar minuman cukup. B. Membatasi peserta mengambil lebih dari 1 gelas. C. Menyajikan minuman hanya saat makan siang. D. Meminta peserta membawa air minum masing-masing. E. Menyediakan cadangan air minum lebih banyak dari hari sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyediakan cadangan air minum lebih banyak dari hari sebelumnya. Karena kejadian kekurangan konsumsi sebelumnya menjadi evaluasi untuk menambah stok agar kebutuhan peserta tercukupi sepanjang acara. Soal nomor 14. Kamu menerima tugas dari atasan untuk mengirim dokumen penting yang harus sampai hari itu juga. Saat hendak berangkat, kamu menyadari cuaca di luar hujan deras dan dokumen belum dilapisi pelindung. Apa langkah yang paling tepat? A. Menunda pengiriman hingga hujan reda. B. Menyimpan dokumen di dalam map plastik tahan air lalu segera berangkat. C. Mengantar dokumen tanpa pelindung karena waktu mendesak. D. Menitipkan dokumen pada pengunjung kantor untuk dibawa. E. Menghubungi penerima dan meminta mereka menjemput dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyimpan dokumen di dalam map plastik tahan air lalu segera berangkat. Karena dokumen harus tetap dikirim tepat waktu, dan menggunakan pelindung tahan air adalah solusi terbaik untuk menjaga isi dokumen tetap aman. Soal nomor 15. Dalam kegiatan resmi instansi, kamu diminta membantu menyajikan konsumsi bagi peserta dan tamu undangan. Semua makanan sudah tersedia di dapur. Apa yang harus diperhatikan saat membawa makanan ke ruang acara? A. Membawa makanan dengan cepat agar tidak dingin. B. Menyajikan makanan sambil berbicara dengan peserta. C. Mengatur penyajian makanan dengan urutan yang rapi dan hati-hati. D. Menaruh semua makanan di satu meja lalu kembali ke ruangan. E. Menyajikan makanan sambil bertanya kepada setiap peserta. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengatur penyajian makanan dengan urutan yang rapi dan hati-hati. Karena pelayanan yang teratur dan penuh kehati-hatian, mencerminkan profesionalisme serta menjaga makanan tetap bersih dan siap dinikmati. Soal nomor 16. Ketika mengantar paket ke kantor tujuan, kamu tidak menemukan nama penerima yang tercantum di alamat. Resepsionis tidak mengetahui siapa yang harus menerima. Apa tindakan yang paling tepat? A. Meninggalkan paket di meja resepsionis agar tidak kembali. B. Menunggu hingga ada yang bersedia menerima. C. Menyerahkan ke siapa saja yang bersedia menandatangani. D. Menghubungi kantor asal pengiriman untuk konfirmasi penerima yang tepat. E. Membawa paket pulang dan mengirimkan keesokan harinya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menghubungi kantor asal pengiriman untuk konfirmasi penerima yang tepat. Karena konfirmasi penting agar paket tidak diserahkan ke pihak yang salah dan pengiriman tetap bisa dipertanggungjawabkan. Soal nomor 17. Dalam menyajikan teh panas untuk tamu instansi, salah satu petugas membawa cangkir tanpa tatakan dan tanpa alat bantu. Apa risiko dari tindakan tersebut? A. Tamu akan cepat selesai minum. B. Penyajian menjadi lebih praktis. C. Minuman lebih cepat disajikan ke semua tamu. D. Minuman bisa tumpah atau membahayakan karena panas. E. Menjadi perhatian lebih dari peserta rapat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Minuman bisa tumpah atau membahayakan karena panas. Karena penyajian minuman panas harus disertai tatakan atau nampan agar aman dan tidak menyebabkan kecelakaan bagi petugas maupun tamu. Soal nomor 18.
Petugas logistik menerima barang kiriman dari rekanan berupa alat tulis untuk kegiatan kantor. Barang diterima dalam kardus besar tanpa label. Apa yang sebaiknya dilakukan petugas sebelum mendistribusikan? A. Segera membagikan alat tulis ke unit-unit. B. Membuka kardus dan memeriksa isinya sesuai daftar barang. C. Menyimpan kardus di gudang tanpa dibuka. D. Menyerahkan kardus ke atasan untuk diperiksa. E. Mencatat tanggal diterimanya saja tanpa membuka. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membuka kardus dan memeriksa isinya sesuai daftar barang. Karena verifikasi isi barang diperlukan agar petugas tahu jumlah, kondisi, dan kecocokan dengan permintaan sebelum digunakan. Soal nomor 19, kamu mendapatkan tugas mengantar dokumen rahasia ke dinas luar kota. Dokumen tersebut berisi informasi penting dan bersifat terbatas. Apa yang paling penting dalam proses pengantarannya? A. Menggunakan transportasi umum yang cepat. B. Mengemas dokumen dalam amplop terbuka agar tidak mudah hilang. C. Menyimpan dokumen bersama barang-barang pribadi. D. Membawa dokumen dalam wadah tertutup. E. Menyerahkan dokumen melalui pos biasa untuk menghemat biaya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membawa dokumen dalam wadah tertutup. Karena dokumen rahasia harus dijaga keamanannya dan diserahkan secara langsung untuk menghindari kebocoran informasi. Soal nomor 20, kegiatan pelatihan internal kantor berlangsung selama 3 hari. Setiap pagi, konsumsi peserta harus sudah tersedia sebelum pukul 8. Kamu bertugas mengoordinasikan penyajian makanan. Apa cara paling tepat untuk memastikan konsumsi selalu tersedia tepat waktu? A. Menunggu peserta meminta makanan setiap pagi. B. Menyimpan makanan di ruanganmu agar tidak terlambat. C. Memastikan kerjasama dengan penyedia makanan. D. Menyajikan makanan setelah sesi pertama dimulai. E. Menyerahkan tugas ini ke peserta yang datang paling awal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memastikan kerjasama dengan penyedia makanan. Karena koordinasi dengan penyedia konsumsi dan pengecekan langsung adalah langkah preventif agar keterlambatan tidak terjadi dan peserta mendapatkan pelayanan yang sesuai waktu. Soal nomor 21, seorang staf pelaksana diminta menyajikan minuman kepada tamu kehormatan yang datang dari luar daerah. Ia mengambil air mineral dan teh manis untuk disajikan di ruang rapat. Sebelum masuk ruangan, apa yang sebaiknya dilakukan agar pelayanan berjalan sopan dan profesional? A. Memastikan minuman cukup, bersih, dan disusun rapi di atas nampan. B. Menyajikan minuman satu persatu sambil memanggil nama tamu. C. Meletakkan minuman langsung di atas dokumen rapat di meja tamu. D. Menyuguhkan teh lebih dulu, lalu air mineral disimpan sebagai cadangan. E. Menunggu aba-aba pimpinan sebelum membawa minuman. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memastikan minuman cukup, bersih, dan disusun rapi di atas nampan. Karena menyajikan minuman kepada tamu harus dilakukan dengan persiapan yang baik agar tidak terjadi kesalahan atau ketidaksopanan saat penyajian. Soal nomor 22. Dalam proses pengiriman dokumen antar instansi, kamu ditugaskan untuk mengantar surat ke 4 kantor berbeda di wilayah kota. Apa strategi terbaik yang dapat kamu lakukan agar pengiriman berjalan efisien dan sesuai prosedur? A. Mengirim surat ke kantor terdekat dulu tanpa melihat urutan jadwal. B. Menentukan rute perjalanan dan memastikan dokumen lengkap serta alamat jelas. C. Menyerahkan semua dokumen ke kantor pos tanpa mencatat pengirimannya. D. Mengantar satu dokumen lalu kembali ke kantor untuk mengambil yang lain. E. Meminta semua surat dikirim oleh rekan kerja agar lebih cepat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menentukan rute perjalanan dan memastikan dokumen lengkap serta alamat jelas. Karena menyusun rute yang efisien dan mengecek kelengkapan dokumen adalah bagian penting dari pengiriman yang tertib dan hemat waktu. Soal nomor 23. Saat melaksanakan tugas menyajikan makanan ringan dalam kegiatan pelatihan, kamu melihat beberapa makanan disajikan tanpa penutup. Apa langkah yang paling tepat untuk memastikan makanan tetap higienis? A. Menggantinya dengan makanan baru dari penyedia. B. Menutupi makanan dengan plastik atau tudung saji yang bersih. C. Menyajikan makanan tersebut lebih cepat agar tidak rusak. D. Menaruh makanan di ruangan tertutup dan dikunci. E. Menyarankan peserta membawa makanan sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menutupi makanan dengan plastik atau tudung saji yang bersih. Karena menjaga kebersihan makanan yang disajikan adalah hal utama dalam pelayanan, terutama dalam kegiatan resmi instansi. Soal nomor 24.
Kamu diminta untuk mengirim dokumen fisik penting ke kantor dinas perhubungan dengan menggunakan jasa kurir instansi. Apa langkah awal yang wajib dilakukan sebelum menyerahkan dokumen tersebut ke kurir? A. Memberikan fotokopi dokumen agar bisa dikirim lebih cepat. B. Menulis surat pengantar dan mencantumkan alamat lengkap tujuan. C. Meminta tanda tangan penerima sebelum dokumen dikirim. D. Memisahkan isi dokumen dan surat pengantar untuk alasan keamanan. E. Mengemas dokumen dengan cara seadanya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menulis surat pengantar dan mencantumkan alamat lengkap tujuan. Karena dokumen dinas harus disertai surat pengantar resmi serta alamat yang lengkap agar dapat diterima dengan benar oleh pihak tujuan. Soal nomor 25, ketika menyajikan kopi untuk tamu dari instansi luar, kamu diminta memastikan semua perlengkapan lengkap. Setelah membawa cangkir, kopi, dan sendok, kamu baru sadar tidak membawa serbet. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Melanjutkan penyajian tanpa serbet karena tidak terlalu penting. B. Menyajikan kopi dan kembali ke dapur untuk mengambil serbet. C. Meminta peserta rapat menggunakan kertas sebagai pengganti. D. Menunda penyajian hingga serbet tersedia lengkap. E. Mengganti kopi dengan minuman botol agar lebih praktis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyajikan kopi dan kembali ke dapur untuk mengambil serbet. Karena pelayanan tetap bisa dilakukan asalkan rapi dan sopan, serta kelengkapan seperti serbet bisa segera dilengkapi sesudahnya. Soal nomor 26, dalam sebuah kegiatan resmi, makanan dan minuman telah disajikan di meja peserta. Namun, ada beberapa peserta yang datang terlambat dan belum mendapatkan konsumsi. Apa sikap yang sebaiknya dilakukan oleh petugas? A. Menyampaikan kepada peserta bahwa makanan sudah habis. B. Menyediakan konsumsi cadangan khusus untuk kondisi tersebut. C. Menyarankan peserta meminta makanan kepada peserta lain. D. Menghidangkan makanan baru tanpa izin panitia. E. Tidak memberikan makanan karena melewati jadwal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyediakan konsumsi cadangan khusus untuk kondisi tersebut. Karena penyediaan cadangan konsumsi menunjukkan kesiapan pelayanan dan menghindari ketidaknyamanan bagi peserta yang datang terlambat. Soal nomor 27, kamu diminta mengirimkan barang berupa dokumen penting menggunakan kendaraan dinas. Sebelum berangkat, kamu harus memastikan barang tidak tercecer. Apa tindakan yang tepat? A. Menyimpan dokumen di kursi depan tanpa pengaman. B. Mengemas dokumen dalam map tertutup dan meletakkannya di tas yang tertutup. C. Menaruh dokumen di bawah jok kendaraan untuk disembunyikan. D. Meletakkan dokumen di dashboard agar mudah dijangkau. E. Menyisipkan dokumen ke dalam boks makanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengemas dokumen dalam map tertutup dan meletakkannya di tas yang tertutup. Karena pengamanan dokumen harus dilakukan dengan benar untuk mencegah kerusakan atau kehilangan selama perjalanan. Soal nomor 28, petugas layanan diminta membawa kopi dan air mineral ke ruang rapat. Jumlah peserta 15 orang. Saat persiapan, ia hanya menemukan 10 gelas bersih. Apa solusi terbaik? A. Menyajikan air mineral dulu. Kopi menyusul nanti. B. Mengambil gelas bekas pakai dari ruangan lain. C. Menyajikan untuk yang hadir lebih dulu. Sisanya menyusul. D. Membersihkan 5 gelas tambahan agar semua bisa dilayani bersama. E. Menyajikan dengan cangkir dan gelas campuran seadanya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membersihkan 5 gelas tambahan agar semua bisa dilayani bersama. Karena menyajikan dengan perlengkapan bersih dan seragam menunjukkan ketertiban dan menghormati semua peserta secara setara. Soal nomor 29, kamu mendapat laporan bahwa dokumen yang kamu antar kemarin belum diterima oleh instansi tujuan. Kamu yakin sudah mengirim sesuai alamat. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Menghubungi penerima untuk memastikan keberadaan dokumen. B. Menunggu laporan resmi dari instansi penerima. C. Membuat dokumen baru untuk dikirim ulang. D. Melapor ke pimpinan dan menunggu instruksi selanjutnya. E. Mengabaikan karena merasa sudah mengirimkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menghubungi penerima untuk memastikan keberadaan dokumen. Karena konfirmasi awal bisa membantu mengetahui status pengiriman dan mempercepat solusi jika terjadi kekeliruan. Soal nomor 30, saat acara berlangsung, kamu melihat salah satu peserta menjatuhkan gelas yang sudah kosong. Apa yang sebaiknya kamu lakukan sebagai petugas layanan? A. Menunggu sampai acara selesai lalu membersihkan. B. Membiarkan gelas di lantai karena sudah kosong.
C. Menegur peserta agar tidak menjatuhkan gelas sembarangan. D. Mengambil gelas tersebut secara sopan tanpa mengganggu jalannya acara. E. Menyuruh peserta lain mengambilkan gelas tersebut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengambil gelas tersebut secara sopan tanpa mengganggu jalannya acara. Karena menjaga kebersihan dan kenyamanan peserta adalah bagian dari tugas layanan dan harus dilakukan tanpa mengganggu suasana formal. Soal nomor 31, dalam kegiatan rapat kerja antar unit, kamu ditugaskan menyajikan teh manis dan kopi panas kepada seluruh peserta. Tamu undangan mulai berdatangan dan ruangan mulai terisi. Apa langkah yang paling tepat agar pelayanan tidak mengganggu proses acara? A. Menyajikan minuman saat pembicara mulai berbicara. B. Menyajikan minuman sebelum acara dimulai agar suasana tetap tenang. C. Menyajikan minuman setelah semua peserta selesai makan siang. D. Menyajikan minuman hanya kepada peserta yang memintanya secara langsung. E. Menunggu instruksi dari moderator baru mulai pelayanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyajikan minuman sebelum acara dimulai agar suasana tetap tenang. Karena menyajikan minuman lebih awal membantu menjaga suasana kondusif saat kegiatan dimulai dan menghindari interupsi saat acara berlangsung. Soal nomor 32, kamu diminta untuk mengantarkan surat undangan resmi dari kantor ke 5 instansi pemerintah dalam 1 hari. Surat tersebut dicetak dengan kop dinas dan ditandatangani pimpinan. Apa hal yang harus dilakukan agar pengantaran dapat dipertanggungjawabkan? A. Mengirim semua surat sekaligus tanpa mencatat instansi tujuan. B. Memastikan setiap surat dicatat dalam log pengiriman. C. Memberikan surat tanpa tanda bukti penerimaan untuk menghemat waktu. D. Menyimpan satu salinan surat di dalam kendaraan sebagai arsip pribadi. E. Menyerahkan surat hanya kepada staf penerima di kantor manapun. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memastikan setiap surat dicatat dalam log pengiriman. Karena pencatatan dan tanda terima merupakan bukti administratif bahwa dokumen telah dikirim dan diterima sesuai prosedur. Soal nomor 33, dalam kegiatan pembekalan CPNS, konsumsi peserta disiapkan dalam bentuk nasi kotak dan air mineral. Jumlah peserta lebih banyak dari daftar awal. Bagaimana tindakan terbaik agar semua peserta tetap mendapatkan konsumsi? A. Mengatur ulang porsi makan agar bisa dibagi rata. B. Menyampaikan bahwa makanan tidak cukup dan tidak dapat dibagikan. C. Menghubungi penyedia konsumsi untuk menambah jumlah kotak makanan. D. Memberikan makanan hanya kepada peserta yang datang tepat waktu. E. Menyuruh peserta berbagi konsumsi dalam satu kotak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menghubungi penyedia konsumsi untuk menambah jumlah kotak makanan. Karena penambahan stok dari penyedia adalah solusi paling tepat agar semua peserta tetap mendapat haknya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Soal nomor 34. Saat menyampaikan paket berisi barang perlengkapan ke kantor cabang, kamu melihat bahwa alamat yang tertera hanya menyebutkan nama jalan tanpa nomor kantor. Apa langkah yang harus kamu lakukan? A. Mengantar paket ke alamat yang paling mendekati berdasarkan perkiraan. B. Mengembalikan paket ke kantor pusat dan melaporkan kekeliruan. C. Menghubungi kantor pusat untuk mendapatkan alamat lengkap penerima. D. Menyerahkan paket ke siapapun yang ada di lokasi sekitar alamat tersebut. E. Meninggalkan paket di depan gedung yang terdekat dengan alamat tertulis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menghubungi kantor pusat untuk mendapatkan alamat lengkap penerima. Karena konfirmasi diperlukan agar paket tidak salah sasaran dan dapat dikirimkan ke pihak yang berwenang secara tepat dan resmi. Soal nomor 35, seorang staf logistik diminta menyiapkan makanan ringan dan minuman untuk kegiatan penandatanganan kerjasama di ruang rapat. Acara bersifat resmi dan dihadiri pejabat dari luar kota. Apa yang sebaiknya diperhatikan dalam menata hidangan? A. Menata makanan berdasarkan warna kemasan agar terlihat menarik. B. Menyediakan makanan dalam kemasan tertutup. C. Menyajikan makanan di luar ruangan agar peserta bisa mengambil sendiri. D. Menghidangkan makanan dalam nampan terbuka agar lebih mudah diakses. E. Menyajikan makanan yang tersedia tanpa memperhatikan susunan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyediakan makanan dalam kemasan tertutup. Karena makanan dalam kemasan tertutup menjaga kebersihan dan penataan yang rapi menunjukkan penghormatan terhadap tamu dan suasana formal acara. Soal nomor 36, kamu mendapat tugas untuk mengantar dokumen penting ke sebuah instansi. Tetapi saat tiba di lokasi, instansi tersebut sedang tutup untuk kegiatan internal. Apa tindakan terbaik?
A. Meninggalkan dokumen di pos satpam tanpa informasi tambahan. B. Menghubungi atasan untuk meminta arahan selanjutnya. C. Menunggu hingga kantor dibuka kembali agar bisa menyerahkan langsung. D. Meminta tanda terima dari orang yang kebetulan ada di luar kantor. E. Membawa pulang dokumen dan menyimpannya secara pribadi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menghubungi atasan untuk meminta arahan selanjutnya, karena dalam kondisi tidak terduga, keputusan terbaik adalah meminta arahan dari atasan agar tidak mengambil keputusan sendiri yang berisiko. Soal nomor 37. Pada saat rapat pimpinan berlangsung, petugas menyajikan minuman ke meja pimpinan tanpa memperhatikan posisi dokumen penting di atas meja. Akibatnya, sebagian dokumen menjadi basah. Apa pelajaran utama dari kejadian ini? A. Minuman sebaiknya tidak perlu disajikan dalam rapat formal. B. Petugas sebaiknya menyajikan minuman saat istirahat saja. C. Penempatan minuman harus dilakukan dengan hati-hati. D. Petugas boleh menyajikan minuman tetapi tanpa menggunakan gelas terbuka. E. Dokumen penting sebaiknya dibawa oleh pimpinan, bukan ditaruh di meja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Penempatan minuman harus dilakukan dengan hati-hati. Karena penyajian minuman dalam ruang kerja harus mempertimbangkan keamanan dokumen yang ada dan mencegah kerusakan yang tidak perlu. Soal nomor 38. Kamu bertugas mengantar barang untuk kegiatan dinas di lapangan. Barang cukup berat dan jumlahnya banyak. Apa tindakan yang paling aman dan efisien agar pengiriman tidak membahayakan? A. Menggunakan alat bantu seperti troli. B. Membawa barang secara manual agar lebih cepat. C. Menyewa kendaraan umum dan membayar secara pribadi. D. Menitipkan sebagian barang kepada peserta kegiatan. E. Mengantar barang dalam 2 kali perjalanan sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menggunakan alat bantu seperti troli. Karena alat bantu memudahkan pekerjaan dan mengurangi risiko cedera serta mempercepat proses pengiriman barang secara efisien. Soal nomor 39. Sebuah instansi akan mengirim dokumen penting ke mitra kerja di luar kota menggunakan jasa kurir resmi. Dokumen telah dimasukkan ke dalam amplop dan ditandatangani pimpinan. Apa hal terakhir yang perlu dipastikan sebelum diserahkan ke kurir? A. Amplop tertutup dan ditempel stiker logo instansi. B. Berat dokumen sesuai ketentuan kurir. C. Nomor resi pengiriman dan alamat penerima ditulis lengkap. D. Warna kertas dokumen sesuai standar. E. Surat disalin sebanyak 2 lembar untuk cadangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Nomor resi pengiriman dan alamat penerima ditulis lengkap. Karena pencatatan nomor resi dan alamat lengkap penting agar pengiriman bisa dilacak dan diterima tepat sasaran. Soal nomor 40. Pada hari terakhir pelatihan pegawai, panitia memberikan sertifikat kepada peserta. Kamu ditugaskan mengantarkan sertifikat tersebut ke beberapa unit kerja. Bagaimana cara agar sertifikat tidak tertukar? A. Menyerahkan semua sertifikat ke satu unit agar dibagi sendiri. B. Mengurutkan sertifikat berdasarkan abjad dan lokasi penyerahan. C. Menggunakan kode warna pada map sertifikat berdasarkan unit kerja. D. Mengarsipkan salinan sertifikat sebelum dikirimkan. E. Menuliskan nama peserta di sampul luar setiap map sebelum dikirim. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menuliskan nama peserta di sampul luar setiap map sebelum dikirim. Karena menandai dengan nama secara langsung membantu menghindari kekeliruan saat distribusi dan mempercepat proses penyerahan. Soal nomor 41. Pada kegiatan seminar dinas, konsumsi peserta telah disiapkan di luar ruangan dalam bentuk makanan ringan dan air mineral. Beberapa peserta tidak segera mengambil karena belum mengetahui lokasinya. Apa tindakan terbaik yang bisa dilakukan petugas layanan? A. Membawa makanan ke dalam ruangan dan membagikan satu persatu. B. Membuat pengumuman resmi melalui pengeras suara agar peserta mengambil konsumsi. C. Menandai lokasi makanan dengan papan petunjuk sederhana di area luar. D. Mengirim pesan pribadi kepada peserta melalui grup instansi. E. Menunggu peserta keluar sendiri dan mencari makanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menandai lokasi makanan dengan papan petunjuk sederhana di area luar. Karena papan petunjuk membantu peserta mengetahui lokasi konsumsi tanpa perlu mengganggu jalannya acara dan tetap menjaga keteraturan. Soal nomor 42. Saat kamu mengantar dokumen penting ke kantor mitra, ternyata penerima tidak berada di tempat. Resepsionis tidak mau menerima dokumen tanpa tanda tangan penerima. Apa keputusan terbaik yang dapat kamu ambil? A. Memaksa menitipkan dokumen agar tidak kembali lagi. B. Meninggalkan dokumen di ruang tamu kantor tersebut.
C. Menyimpan dokumen dan kembali esok hari tanpa laporan. D. Menghubungi kantor pengirim untuk mendapatkan instruksi lanjutan. E. Mencari petugas kebersihan agar bersedia menerima dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menghubungi kantor pengirim untuk mendapatkan instruksi lanjutan. Karena saat penerima tidak dapat ditemui dan tidak ada yang bertanggung jawab menerima, langkah terbaik adalah meminta petunjuk dari pengirim untuk menghindari kesalahan prosedur. Soal nomor 43, dalam menyajikan makanan ringan dan minuman untuk tamu instansi, kamu menyadari bahwa gelas yang digunakan terlihat berdebu. Apa yang seharusnya kamu lakukan sebelum menyajikan? A. Menyajikan saja karena debu tidak terlalu terlihat. B. Mengganti gelas dengan yang ada, meskipun ukurannya berbeda. C. Membersihkan gelas terlebih dahulu hingga layak pakai. D. Mengalihkan ke minuman kemasan tanpa gelas. E. Menggunakan gelas tersebut tapi dilap dengan tisu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membersihkan gelas terlebih dahulu hingga layak pakai. Karena peralatan saji yang bersih mencerminkan profesionalisme dan menjaga kesehatan tamu, sesuai standar pelayanan publik. Soal nomor 44, kamu bertugas menyusun dokumen sebelum dikirim ke beberapa instansi. Masing-masing dokumen harus sesuai tujuan dan tidak boleh tertukar. Apa langkah paling efisien untuk menghindari kesalahan saat menyusun? A. Menumpuk semua dokumen di satu meja kerja. B. Menyusun berdasarkan urutan abjad nama instansi. C. Mengelompokkan dokumen berdasarkan wilayah distribusi. D. Memberi label tujuan di setiap dokumen sebelum dikemas. E. Menulis semua alamat di kertas terpisah sebagai catatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memberi label tujuan di setiap dokumen sebelum dikemas, karena pemberian label langsung di setiap dokumen memudahkan identifikasi dan memperkecil risiko kesalahan distribusi. Soal nomor 45, saat acara pelatihan berjalan, kamu bertugas menjaga agar konsumsi tetap tersedia hingga sesi selesai. Namun saat istirahat, beberapa peserta mengambil lebih dari satu porsi. Apa tindakan tepat yang bisa kamu ambil tanpa menimbulkan konflik? A. Menegur langsung peserta yang mengambil berlebihan. B. Menyediakan petugas jaga meja konsumsi untuk membatasi pengambilan. C. Mengurangi jumlah makanan yang disajikan agar semua kebagian. D. Menyediakan konsumsi tambahan tanpa membatasi siapapun. E. Mencatat nama-nama peserta yang mengambil 2 kali. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyediakan petugas jaga meja konsumsi untuk membatasi pengambilan. Karena keberadaan petugas di meja konsumsi membantu memastikan pembagian makanan berlangsung tertib dan adil tanpa menimbulkan ketegangan. Soal nomor 46, dokumen yang harus kamu antar tiba-tiba basah karena terkena air hujan dalam perjalanan. Isinya masih terbaca, tapi kondisi luar dokumen rusak. Apa langkah paling tepat? A. Mengeringkan dokumen lalu langsung menyerahkan. B. Membuat salinan dokumen dan mengganti yang rusak. C. Melaporkan kondisi dokumen kepada pengirim sebelum menyerahkan. D. Menyerahkan dokumen apa adanya tanpa penjelasan. E. Membungkus ulang dokumen dan berharap penerima tidak menyadari. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan kondisi dokumen kepada pengirim sebelum menyerahkan, karena dalam situasi darurat seperti kerusakan dokumen, penting untuk melapor agar ada keputusan resmi apakah tetap dikirim atau diganti. Soal nomor 47, kamu mendapat tugas mendistribusikan amplop berisi honorarium kepada 5 narasumber dalam satu kegiatan. Setiap amplop telah diberi nama. Apa langkah terbaik sebelum membagikannya? A. Menyerahkan amplop berdasarkan urutan absensi narasumber. B. Memastikan nama di amplop sesuai dengan identitas penerima saat penyerahan. C. Membagikan langsung semua amplop dan meminta mereka saling bertukar jika salah. D. Membuka isi amplop untuk mengecek jumlah uangnya. E. Menyerahkan semua amplop ke panitia tanpa konfirmasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memastikan nama di amplop sesuai dengan identitas penerima saat penyerahan. Karena kecocokan nama dan penerima harus dipastikan agar tidak terjadi kesalahan administratif yang berpotensi fatal. Soal nomor 48, kamu sedang bertugas membawa nampan berisi minuman panas ke ruang VIP. Di tengah perjalanan, ada tumpahan air di lantai yang bisa menyebabkan tergelincir. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? A. Melewati genangan dengan hati-hati agar tidak tumpah. B. Meletakkan minuman di lantai sementara untuk menghindar. C. Kembali ke dapur dan meminta petugas lain melewati jalur berbeda. D. Menunggu genangan dikeringkan sebelum melanjutkan.
E. Melaporkan kepada petugas kebersihan dan menunggu penanganan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melaporkan kepada petugas kebersihan dan menunggu penanganan. Karena keamanan lebih penting dari kecepatan. Tindakan ini mencegah kecelakaan dan tetap menjaga keselamatan diri serta barang yang dibawa. Soal nomor 49, dalam proses pengiriman barang ke kantor pusat, kamu menggunakan layanan ekspedisi instansi. Setelah pengiriman, kamu tidak menerima bukti resi. Apa langkah terbaik yang harus kamu lakukan? A. Mengabaikan karena yakin barang sudah dikirim. B. Meminta bukti resi kepada pihak ekspedisi untuk dicatat. C. Menunggu laporan dari kantor pusat sebagai bukti. D. Menulis surat pengantar baru untuk dokumentasi ulang. E. Menelpon penerima untuk memastikan barang tiba. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meminta bukti resi kepada pihak ekspedisi untuk dicatat. Karena bukti resi merupakan dokumen penting untuk pelacakan pengiriman dan sebagai pertanggungjawaban administrasi. Soal nomor 50. Dalam acara resmi, kamu melihat tamu undangan bingung karena tidak tahu mana minuman yang boleh diambil. Minuman disusun rapi tanpa tanda. Apa tindakan yang paling efektif? A. Memberitahu secara lisan ke semua tamu satu persatu. B. Menyediakan label sederhana di setiap jenis minuman. C. Menunggu tamu bertanya sendiri sebelum mengambil. D. Mengganti semua minuman dengan air mineral botol. E. Mengarahkan tamu ke meja konsumsi dengan isyarat tangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyediakan label sederhana di setiap jenis minuman. Karena label membantu tamu memilih dengan cepat dan tepat tanpa perlu bertanya, sekaligus menjaga alur acara tetap tertib. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.